berbeda tapi bersatu. Oke, menggaris pernikahan. Ini saya mengganti topik ini ya nanti ada waktunya ketika kita nanti berbicara tentang pendidikan anak, nanti pendidikan tentang seks anak itu nanti kita akan masukkan di sana saja. Saya tidak bahas malam ini. Oke, karena masih ada beberapa topik kita perlu berbicara. Karena ada juga beberapa rekan yang baru bergabung, hal ini saya perlu ulang untuk tekankan bagi kita. Mari kita memperhatikan tentang topik ini berbeda tapi bersatu menggaris pernikahan. Dokter Akibat Hart, ya, dia bilang begini, sesungguhnya setiap pasangan memasuki pernikahan dengan perbedaan, bukan dengan kecocokan. Mungkin ada yang mau protes. Kami cocok, kami pas, kami saling mencintai. Karena itu kami menikah atau mau menikah. Tapi mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Dengan berjalannya waktu dan banyak kerja keras, pasangan mulai menyatukan diri dan menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Saya lihat, sesungguhnya setiap pasangan memasuki pernikahan dengan perbedaan, bukan dengan kecocokan. Ini seperti menggugat perasaan kita. Yang selama ini kita rasa saya sudah cocok dengannya, saya sudah pas, kali ini memang pasangan saya. Kami jatuh cinta, kami saling mencintai. Dan kami sudah siap-siap, sudah banyak bicara, kami masuk, kami pasti. Tapi ini pakar memang, dan dalam banyak penelitian, pengalaman juga menangani keluarga-keluarga menemukan ini. Dan apa yang dinyatakannya ini betul. Sesungguhnya setiap pasangan memasuki pernikahan dengan perbedaan, bukan dengan kecocokan. Dengan berjalannya waktu dan banyak kerja keras ini, kita perlu beri perhatian. Entah berapa banyak waktu Anda berdua akan pakai untuk dapat kelihatan mulai cocok. Awal 2 tahun pertama, oke, kita setelah menikah sampai 2 tahunan itu kita masih menikmati manisnya ya bulan madu itu. Bulan madu itu cuma bukan 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Sampai 2 tahun. Itu pernikahan masih manis. Nah, mulai tahun ketiga keempat itu mulai muncul banyak percekcokan, pertentangan yang tadi kita mengerti, kita terima, kita tidak persoalkan. Sekarang kita bicarakan, persoalkan, ributkan. Dan kita bisa rasa ini kok bisa jadi pasangan saya ya. Kenapa kok dulu saya cocok, sekarang kok begini. Saya muak menghadapi sikapnya dan seterusnya. Kelakuannya, saya tidak bisa terima. Itu pada tahun ketiga keempat, karena itu data statistik menunjukkan banyak perceraian terjadi di usia pernikahan ketiga keempat tahun. Dimasuk tahun ketiga keempat, pernikahan banyak berantakan, bubar. Oke, dengan berjalannya waktu dan banyaknya kerja keras. Jadi waktu, kalaupun tahun ketiga keempat Anda mengalami ketegangan banyak, yang selama 2 tahun Anda tahan-tahan diri, tapi tahun ketiga keempat mulai bersuara keras untuk melawan lawan bicara, dalam hal ini pasangan. Harus ingat, pendeta pernah mengingatkan kami bahwa kami akan mengalami krisis ini. Itu krisis pertama. Setelah banyak kerja keras, usaha-usaha yang kita lakukan, pasangan mulai menyatukan diri dan menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Kebanyakan pada umumnya setelah tahun ketiga dan keempat,
kita sudah bisa mulai menyesuaikan perbedaan di antara kita. Bukan berarti semua sudah beres, tidak bisa. Ini selama 25 tahun kita dengan bapak mama kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dari sana kita bawa sekian banyak sikap, tingkah laku, temperamen, karakter, watak yang kita dibentuk 25 atau 30 tahun ini kita bawa. Bukan berarti dalam 4-5 tahun sudah selesai. Tetap seumur hidup. Dengan istri saya kami sudah lebih dari 25 tahun juga kan masih belajar. Oke. Kata banyak kerja keras itu perlu. Saudara perhatikan, artinya ada pengertian. Saudara harus bekerja keras, mengusahakan, berusaha untuk mengerti pasangan. Dengan begitu baru kita mulai. Bukan cuma menuntut dia mengerti saya harus mengerti dia. Itu yang penting, walaupun nanti bisa kelihatan seperti bertepuk sebelah tangan. Kita saja yang mengerti, dianya tidak. Jadi itu juga bisa terbawa bertahun-tahun. Sekarang kalimat lebih lanjut dari Dr. Hart ini, sebab banyak pasangan yang beranggapan bahwa pada mulanya mereka rukun. Namun setelah menikah beberapa lama, barulah mereka mengalami konflik akibat perbedaan yang makin mengemuka. Itu yang saya bilang tadi, misalnya di tahun ketiga, keempat, Anda akan mempermasalahkan apa yang selama 2 tahun ini Anda diamkan. Jadi ribut-ribut kalian pada waktu berpacaran, walaupun ribut besar ada, itu belum seberapa yang Anda akan ributkan di tahun ketiga, keempat. Itu pasti, itu umum terjadi. Di penelitian dan pengalaman juga di lapangan menunjukkan itu. Oke, sekarang kita mau melihat dalam wilayah apa saja pasangan ini mengalami konflik. Jadi perbedaan-perbedaan itu dalam beberapa hal. Di wilayah fisik, pola pikir, komunikasi, emosi, keuangan, relasi sosial, seks, dan terakhir itu rohani. Pada waktu saudara mengisi kuesioner, ketika kita melakukan konseling, ini kan pembinaan pernikahan. Materi pembinaan kita ngajar begini. Konseling kita akan bicarakan berdasarkan jawaban saudara pada waktu mengisi kuesioner. 8 bidang wilayah ini yang akan dibicarakan. Karena masalah fisik Anda ribut, pola pikir Anda bisa ribut, bisa terjadi konflik komunikasi, emosi, dan seterusnya. Ini yang secara sepintas malam ini saya bicara karena suara saya belum terlalu pulih dan kuat. Saya harap setelah selesai ini ya sudahlah, saya akan akhiri. Itu kalau semoga di waktu akan datang bisa lebih bagus. Senin depan tidak bisa karena kami rapat majelis. Tapi mari kita perhatikan 8 bidang ini, hal-hal yang karena adanya perbedaan sering menimbulkan konflik. Kita perlu mengerti itu. Sepintas saya jelaskan, ada yang dalam topik-topik yang kita sudah belajar atau akan belajar, akan mempelajarinya. Mari kita perhatikan yang pertama itu fisik. Ada pelbagai kebiasaan hidup yang kasat mata, yang kelihatan. Jam dan gaya tidur misalnya. Mungkin cowokmu, dia biasanya memang begadang tidur sampai jam 12, jam 1, atau jelang dini hari. Paginya juga tidak terlalu cepat amat, agak kesiangan. Anda lebih cepat mungkin jam 9, paling lama jam 10 sudah tidur. Dan bangun lebih pagi. Ketika kita mau bangunkan pasangan kita, bikin ribut, ganggu saja. Orang tidur enak-enak, Bang.
Ini tentang jam. Nanti selama kita masih belum bersatu dalam satu rumah, satu ranjang, tolong perhatikan juga bicarakan hal. Nanti ada yang tidurnya posisi seperti ini, ada yang seperti itu. Ada yang mendengkur dengan mulut terbuka, ada yang tidak mendengkur. Dan karena dengar ada dengkuran begitu dia bisa pindah itu pergi di kamar sebelah atau keluar malah. Atau malah ribut di tempat. Perhatikan jam dan gaya tidur. Kita berbeda dari rumah kita mau masuk ke dalam, itu Anda bisa ribut. Tapi poin-poin pokok yang saya sebutkan, tolong dalam komunikasi kalian sebelum menikah bicarakan. Perhatikan menu dan cara makan. Generasi milenial seperti kalian, mungkin menu makanmu sudah beda dengan kami. Apalagi kami generasi, ya sebentar lagi akan lewat, sudah. Saya tidak terlalu bisa makan seperti yang saya lihat kalian makan. Itu memang susah. Anak-anak saya seumur kalian memang, saya lihat itu mereka, saya ingatkan mereka, tolong ingat ya, kesehatanmu di umur 40-an akan terganggu kalau kau 20 tahun ke depan makan begini terus. Sayur-sayuran yang sehat kah, rebus kah, kelihatan sederhana. Ada orang dari latar belakang rumah yang makanannya seperti itu, tapi ada yang terbiasa, dia makannya yang memang ya keren punya. Ada yang terbiasa orang tuanya kasih uang dan dia belanja di luar, makannya di luar. Anda ketemu dengan anak rumahan, bapak mamanya tidak sembarang kasih uang untuk belanja atau makan di luar. Nah sekarang ketemu begini, dia bilang, ayo kita makan di luar. Uang kita, gaji kita berapa? Ini masih belum lah, kita perlu atur-atur kumpul. Kita sudah sampai ke sana loh perhitungannya. Ada yang masih berpikir, mau mengatur. Ini, ada yang, sudah kita makan. Ini maksudnya gaya. Kita bisa jadi korban karena gaya. Pola makan bisa mengorbankan kita juga. Kesehatanmu. Anda berdua akan berjanji di altar Tuhan untuk apa? Kita berjanji untuk hidup sampai maut menceraikan. Itu dalam keadaan senang dan susah, ya suka duka. Dalam keadaan sehat dan sakit. Dalam keadaan kelebihan dan kekurangan. Perhatikan sehat dan sakit. Kita sudah berjanji untuk itu waktu sehat, oke lah. Tapi kalau cara makan kita bisa bikin kita sakit. Kalau pasanganmu mengingatkan, sudah stop, sudah jangan makan berlebihan begitu, saya takut. Saya yang makan kok kamu yang takut. Ini kita bisa ribut, tapi itu pasangan berhak mengingatkan kita. Kalau tidak kita bisa jadi korban karena makan misalnya. Atau cara makan ini juga misalnya, Anda biasa di rumah makan itu tidak bikin ribut. Ada yang makannya begitu. Wah, enak sekali. Tapi untuk orang lain itu cara makan yang tidak sopan. Dalam hal ini, Anda makan itu jangan kayak babi. Makan seperti orang, karena dia terbiasa di rumah itu makan tutup mulut, tidak bikin bunyi. Tapi di rumah lain, mungkin pasangan kita terbiasa makan begitu juga sambil bilang enak, menikmati. Ada kebiasaan beda. Tolong perhatikan itu gaya kita makan. Ada yang dia makan, dia harus makan di meja makan. Ada yang tidak, karena bapak mamanya tidak pernah arahkan dia makan di meja makan. Apalagi anak-anak sekarang. Sudahlah bawa, ambil makanan begitu, sudah pergi duduk di depan komputer. Di depan komputer, di depan handphonenya, atau di kursi mana, bukan di meja makan. Dan makan.
hal begini saja Anda berdoa bisa ribut. Kok benci saya Kak? Kita berdoa di meja makan, kok pergi makan di situ. Saya mau sambil nonton. Ada orang tidak terbiasa sambil nonton makan. Nah, hal-hal begini ini Anda berdua perlu bicara. Jangan tunggu sampai menikah baru kalian untuk bicarain. Sekarang, kok biasa makannya itu di mana-mana Kak? Di depan TV Kak, depan handphone Kak, sambil lihat handphone. Saya tidak mau kalau waktu kita makan itu sambil lihat handphone. Saya mau handphone kita singkirkan, kita makan sambil bicara berdua saja. Kalau ada anak, ya itu kesempatan kita bicara dengan anak. Jadi hal-hal begini nih perlu bicara, sepakat dulu baru masuk. Nanti sudah di sana baru lihat, telah cocok ribut. Kenapa kok makan di sana? Kenapa kok sudah duluan makan? Kenapa tidak tunggu sampai semua kumpul dulu? Dan seterusnya. Banyak hal kelihatan kasat mata kita bisa ributkan. Hal berikut tuh kebersihan diri dan lingkungan. Ada yang terbiasa membersihkan, menyapu bangun pagi, sapu dari kamar, keluar ruang tengah ke depan. Ada yang tidak biasa, tidak memperhatikan itu. Ada yang bangun pagi begitu itu dia sudah cuci muka atau langsung mandi misalnya. Cepat-cepat masak begitu mandi. Sudah bereskan diri. Ada yang tidak punya kebiasaan begitu lama sekali. Hal begini kita perlu memperhatikan karena kebersihan diri itu menyangkut nih. Ada yang menyangkut kesehatan juga, ada hubungannya pemeliharaan tubuh dan kesehatan. Ada yang membelanjakan ya alat-alat kesehatan misalnya. Saya beli ini, beli itu, beli itu. Bisa saja odol kita berbeda. Saya mau pakai Pepsodent, saya mau pakai ini, saya mau pakai itu. Bisa, kita bisa ributkan hal ini. Saya mau pakai yang seperti ini. Saya cocoknya sabun ini. Di rumah kami saja saya dengan istri dan anak-anak kami sabun beda. Itu hal-hal menyangkut pemeliharaan tubuh, tentang kesehatan. Untuk perempuan dalam kaitan dengan pemeliharaan tubuh dan kesehatan, belanjanya bisa banyak. Suami yang memang kita laki-laki yang tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk pemeliharaan tubuh dan kesehatan bisa protes. Kenapa aku belanja sampai sebanyak gitu? Tolong bicarakan. Anda berdua masih dalam persiapan nih. Tanyakan kau punya untuk pakai untuk makeup apa, untuk lipstikmu apa, untuk ini kuku kau pakai apa, untuk ini pakaian yang seperti apa yang kamu. Itu menyangkut pemeliharaan tubuh dan kesehatan. Dia sudah terbiasa begitu dari keluarga atau karena sudah kerja beberapa tahun terbiasa. Lalu dengan kita mau menyesuaikan diri, tarik dari keadaan yang dia sudah mulai biasa ini tidak gampang. Atau katakanlah kalian sama-sama pakai odol yang sama. Yang satu pencetnya itu di sini. Kalau kita pakai odol itu pencet dari ujung, jangan langsung di tengah begini. Supaya keluarnya itu bagus sampai semua habis. Itu kelihatan hal kecil, tapi bisa ribut. Ini perbedaan-perbedaan yang kemungkinan bisa membawa ini. Masih banyak sekali kita tidak bicara detail. Hal lain dalam hal fisik, cara dan kecepatan bekerja. Istri saya cepat sekali. Jadi kalau istri saya larinya seperti jet gitu, saya seperti mobil saja. Tidak bilang itu ya mungkin pesawat yang mana untuk lawan jet. Beda sekali cara dia kerja, tak begitu. Perencanaan juga dia sudah atur untuk beberapa bulan dan ke depan itu sudah ada di rancangannya semua. Atur semua dan jalankan begitu. Dengan saya yang lamban, berpikir, merencanakan, kebanyakan pas-pasan, sudah mepet.
belajar menghadapi itu bertahun-tahun, ya seumur-umur kami hidup sampai hari ini. Anda berdua syukur kalau sama-sama cara dan kecepatan bekerjamu sama, luar biasa. Tapi kalau tidak, Anda bisa ribut. Istri saya biasa ribut, tapi ya karena saya suami dia tetap tunduk. Menyesuaikan maksudnya, bukan karena apa. Tapi hal begini ini perlu. Ada yang cara kerjanya seperti ini, ada yang cara kerjanya seperti itu. Kita perlu memahami itu. Ada yang memulainya dengan detail, baru kemudian selesaikan yang umum. Ada yang dia dapat secara umum, dia simpulkan baru atur detailnya bagaimana kita ini. Jadi menetapkan ini yang akan kita capai. Caranya seperti ini, mulai atur detail. Istri saya model orang seperti itu. Ini kan yang mau kita capai. Jadi caranya ini langkahnya begini, waktunya seperti ini. Ini yang akan kita kerjakan. Dia memang pintar dan cepat, saya tidak sebanding, tapi dia menghormat saya sebagai suami, sehingga kami masih cocok lah ya. Lebih dari 25 tahun menikah masih bisa. Tentang ketepatan waktu, Anda berdua berjanji untuk yuk kita pergi nonton yang jam 7 ya. Oke. Kita jam 7 kurang 15 sudah di sini di tempat ini. Kita sudah datang tunggu itu sampai kurang sudah lewat 5 menit belum muncul. Lewat 10 menit baru. Bagaimana tadi kita janjikan 15 menit baru ini. Ini sudah diributkan. Ini hal-hal yang secara kasat mata kita lihat, di depan mata kita bisa ributkan. Anda berdua punya ini dalam hal seperti itu bisa beda. Tapi kita belajar mengerti. Istri saya umumnya bukan tepat waktu, tapi mendahului. Kalau bisa sejam, setengah jam sebelumnya dia sudah ada di tempat. Kalau saya tidak, ya pas-pas begitu saya datang. Atau malah cenderung jadi lambat. Susah sekali. Susah untuk penyesuaian, tapi dia belajar mengerti dengan saya, dan saya berusaha untuk tidak membuat dia lambat, misalnya saya antar ke sekolah. Hal-hal begini ini, kalian kalau masih sebelum menikah bisa ketemu, atau dalam 2 tahun pertama belajar menyesuaikan ya, setelah menikah itu Anda bisa mengenal bagus untuk penyesuaian. Oke, kita tinggalkan fisik, kita masuk ke yang kedua, itu pola pikir. Ada yang berpikir jauh ke depan dan ada yang berpikir dekat di mata. Ini istri saya punya cara seperti itu. Ada yang mempertimbangkan semua faktor dari kemungkinan buruk hingga terburuk dan sebaliknya. Ada yang hanya menghitung-hitung kemungkinan terbaik. Jadi mengabaikan kemungkinan kita akan mengalami resiko seperti ini dan seterusnya. Kebanyakan laki-laki memang kita kebanyakan optimis, ya bisalah jalan gitu. Tapi memberi ruang di dalam hati kita harus punya sikap untuk yang terbuka untuk menerima pertimbangan dari istri. Kalau ketika dia memberi pada kita pertimbangan, lihat sudah ini, ada kemungkinan begini, bisa kita ngalami begini. Ini bagus tapi seperti ini. Itu Anda berdua perlu membicarakannya. Sebelum saya ini ke komunikasi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Yang tadi lewat fisik dan pola pikir, saya sepintas-sepintas saja nyinggung, detailnya waktu bidang-bidang ini, pokok-pokok ini kita bicarakan di depan. Oke, komunikasi kita pernah bahas, tapi mari kita perhatikan. Ada orang yang terbiasa menceritakan segala apa yang terjadi. Tetapi ada pula yang terbiasa untuk tidak berkata apa-apa. Jadi memang ada yang diam sekali. Tidak banyak bicara. Saya termasuk orang yang seperti itu. Jadi susah memang. Tapi kadang orang kasih untuk cerita, ya apa-apa saya cerita.
tapi umumnya menyangkut hidup dan pengalaman, mungkin karena sudah tua. Ada yang terbiasa bicara dengan nada tinggi atau volume lebih besar. Namun ada yang berbicara dengan nada rendah dan suara halus. Ya, kalau kita tahu Bu Debbie Basir, pendeta ya, Debbie Basir, dia dari Sulawesi, seperti itu, menikah dengan seorang Solo, Jawa Tengah, yang kalem. Waduh, kalau kita dengar khotbahnya dia sharing tentang kehidupan mereka, ribut-ribut mereka, dia yang dominan. Bicara banyak, nada tinggi, agak kasar pembawaan. Ketemu suami laki-laki dari Solo yang halus, lembut, cenderung memulai kalimat kata-kata atau menanggapi apa-apa dengan maaf. Maaf ya, ini maaf saya begini, maaf, selalu dengan begitu. Jadi itu keadaan. Di lingkungan keluarga kita yang terbiasa bicara keras, kasar, teriak-teriak, kita akan terbawa ke dalam rumah tangga kita yang baru. Ketika menanggapi pasangan kita atau anak-anak kita, kita akan berbicara dengan nada yang tinggi. Itu terbawa dari keluarga, dari lingkungan kita dulu. Tapi ingat, ketika kita bersatu di sini, kita tidak hidup berjauhan, cuma dalam satu rumah, bahkan satu kamar. Jadi kalau berbicaralah dengan nada yang di-setel, diatur. Ukuran nada kita itu cukup untuk ukuran rumah. Rumah kita bukan rumah tetangga. Jadi jangan sampai apa-apa yang perlu cuma kita 2 tahu di kamar, tapi tetangga di sana tahu. Itu tentang tinggi rendahnya, volume kita besar, kecilnya nada kita, dan seterusnya. Oke, belajar menyesuaikan. Kita tahu walaupun dari latar belakang keluarga seperti itu, tapi kita tidak harus berlaku seperti itu. Ada yang cepat membaca emosi, sebaliknya ada pula yang lambat membaca reaksi lawan. Jadi ini tentang kepekaan. Kita bisa juga karena sudah menikah lalu pikir itu tidak perlu, ini sebenarnya rekan hidup saya ini maunya apa, atau pasangan hidup saya ini seperti apa ini. Kita tidak belajar untuk makin lagi mengerti, memahami, mengenali dia. Keadaan begitu bisa bikin lama sekali. Ada orang yang kemarin mengeluh itu sampai hari ini suami saya masih belum mengerti, mengenal saya. Itu orang mengeluh. Padahal sudah sekian tahun, anak sudah masuk usia sekolah, tapi masih belum. Kita perlu sekali belajar untuk mengerti. Dalam hal ini, mungkin kita perlu untuk berbicara dengan memperhatikan. Jadi perhatikan matanya, lihat sikapnya, terima dulu. Klarifikasi, konfirmasi, itu perlu. Tadi kamu bilang begini. Apakah maksudmu begitu? Ya, menurut saya seperti ini. Ini kita perlu, karena kepekaan begitu, kita belajar membaca ini. Kalau misalnya kita tidak menaruh perhatian kepada apa yang dibicarakan begitu, mungkin selamanya kita akan lambat untuk membaca pasangan saya ini sebenarnya seperti apa ya kondisinya sekarang. Ada yang terbiasa menggunakan kata kasar, ada yang tidak terbiasa mendengar kata yang kasar, apalagi kata-kata kotor. Tetangga kami dari RT lainnya, memang keadaan mereka begitu. Tapi di depan rumah begini saja, mereka bilang ada yang teriak sambil jalan lewat ya ke RT mereka, rumah mereka di sebelah sana. Goblok, bodoh. Jadi kata-kata seperti itu saja.
Saya tahu ini anak-anak masih kecil begini, masih muda. Keluarkan kata-kata itu mereka dapat dari mana? Kalau bukan dari bapak mamanya, dari lingkungan. Pergaulan mereka di sana. Kalau misalnya sudah bertumbuh sampai besar ini terbawa terbiasa, dia akan bawa masuk ke dalam rumah tangganya. Menggunakan kata kasar begitu ketemu dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak terbiasa, mereka bisa bermasalah ribut-ribut. Tolong perhatikan untuk kita dapat berkomunikasi dengan baik. Gunakan kata-kata yang halus dan menyesuaikan dengan pasangan kita. Kemudian ada yang memerlukan banyak kata untuk mengutarakan sepotong makna. Jadi akan bisa bicara banyak sekali panjang lebar ini itu, padahal cuma untuk sesuatu yang cuma sedikit saja ini. Aduh maaf, ini ada anjing yang menggonggong mau membangunkan kita. Ada yang memerlukan banyak kata, ini anjing dari tetangga ya, saudara. Ada yang memerlukan banyak kata untuk mengutarakan sepotong makna, namun ada pula yang tidak terbiasa dengan banjir kata. Kalau Anda berdua terbiasa banyak bicara, mungkin nanti ya bisa jadi juga nanti tetangga kita yang mendengar. Tapi tolong perhatikan, kita tidak mengalirkan kata-kata keluar. Perlu mendengar dan mendengarkan. Saya sudah bicara tentang mendengar dan mendengarkan. Mendengar bunyi apa saja kita dengar. Bunyi anjing tadi kita dengar suara. Istri kita bicara kita dengar. Orang tetangga di sana ribut kita dengar. Itu mendengar. Tapi mendengarkan itu kita memperhatikan. Oh iya, maksudmu begini. Iya, bukan. Begini maksud saya. Ini bagus. Kita mendengarkan. Kalau mendengar itu memang sepintas lalu sambil kita lihat HP kita, sambil kita urus apa, dia bicara apa. Hei, saya ini istrimu. Dari tadi saya bicara, kamu kok nyampingkan saya. Lalu suami jawab, ya memang telinga saya ada di samping, makanya saya dengar dengan samping toh. Walaupun mata saya lihat ke sana, saya dengar ini telinga saya. Cari-cari alasan, tapi sambil bercanda. Cuma itu memang bukan sesuatu yang baik. Kalau mau bicara, lebih baik kita bertatap muka. Untuk orang-orang yang sudah berpacaran seperti ini, kalaupun kalian di satu wilayah, saya biasanya arahkan itu kalau kalian pergi kencana atau keluar untuk makan misalnya. Ya kita makan di warung makan, rumah makan yang membuat kita bisa duduk bukan berdampingan, duduk berhadapan. Kita menatap muka, menatap matanya, berbicara ke dalam hatinya. Itu penting. Ini dalam komunikasi bukan sekedar kata-kata yang diperlukan. Anda berdua duduk berdampingan bersebelahan sambil mata kalian melihat ke dalam mangkok makanan, kita berbicara. Kurang seru, kurang bagus persekutuan komunikasi suami istri. Jadi dalam hal kita berbicara bukan sekedar kata-kata yang mengalir keluar, tapi kita berbicara ke dalam hati pasangan kita. Ada yang terbiasa bicara cepat dan terburu-buru, dan ada pula yang berbicara lambat dan perlahan. Saya termasuk yang lambat dan perlahan. Istri saya termasuk yang cepat. Tapi selama puluhan tahun ini belajar untuk menyesuaikan dengan saya, untuk bicara agak dipelankan. Dalam kaitan dengan emosi, ya ini adalah salah satu wilayah yang sering kali menjadi ajang tarung. Pada intinya, perbedaan mendasar dalam hal emosi berkaitan dengan
pengekspresian itu sendiri. Emosi bukan sesuatu yang buruk, bukan dosa. Tapi ketika kita mengekspresikan, pengekspresiannya itu bisa buat kita berdosa. Emosi itu Tuhan juga yang ciptakan untuk manusia. Dan bagaimana kita mengekspresikan itu menentukan kita berdosa kepada pasangan kita atau tidak. Ada yang tidak terbiasa mengungkapkan emosi, dan ada yang terbiasa dengan pernyataan emosi. Ini artinya emosi yang, ekspresi emosi yang meledak-ledak, meluap-luap, kobar-kobar. Mungkin ekspresikan kemarahan, nada bicara tinggi dalam kaitan dengan yang tadi di atas. Ada yang menganggap pengekspresian emosi adalah buruk. Namun ada pula yang terbiasa dengan pencetusan emosi. Kalau pasanganmu seorang yang biasa mendengar di lingkungan keluarganya ekspresi emosi begitu, mungkin tidak apa-apa. Dia bisa saja belajar mengerti, menahan diri, lalu kemudian membalas dengan baik. Tapi bisa juga pola dari keluarganya terbawa. Ketika Anda mengekspresikan itu, dia akan membalasnya juga. Dan kalian akan ribut. Usahakan kontrol, kendalikan. Ada buah roh penguasaan diri, kelemah lembutan, itu bagian dari kasih semua. Kita tidak sekedar ya mengekspresikan gitu sudah ya selesai. Kalau laki-laki mengekspresikan seperti itu bagi perempuan tidak selesai, dia akan terbawa terus. Perempuan yang biasanya banyak mengekspresikan emosi ini, karena bermain perasaan. Tapi laki-laki kalau marah juga gila. Walaupun kebanyakan akalnya jalan, kalau sudah marah, wow. Emosi ada kaitan dengan marah, itu ke arah negatif ketika berlebihan. Ada yang memiliki kepekaan yang tinggi, sehingga mudah terusik, dan ada yang tidak peka, sehingga tidak menyadari dampak perbuatan atau perkataannya pada pasangan. Ada seorang bercerita itu, saya apakah bisa terus bertahan dengan kelakuan seperti ini, keadaan begini. Saya pulang dari kerja itu ingin dimengerti, disambut, disapa, atau dipelukkan. Ini karena perempuan pekerja, pagi pergi kerja, pulang sore. Laki-laki di rumah dengan anak-anak. Kerja bagus, tapi kerja dari rumah. Saudara bisa lihat, kelelahan bekerja seperti itu, pulang ingin disambut, tapi tidak. Disambut dengan ngomong-ngomong yang kasar, keras, tidak mengerti, tidak menerima, tidak menyambut. Wow. Ketika ditanggapi perempuan karena pulang kelelahan, ditanggapi dengan ini, laki-laki lempar tang di tangannya. Tang ini dipakai untuk kerja ini. Lempar hantam kakinya sampai susah jalan. Ya, tidak pernah telepon sih, biasanya kalau ngomong dengan kami ya chat saja. Tolong doakan kami ada masalah begini. Tapi kalau dia telepon kemarin itu artinya ini tidak biasa, ini ada sesuatu. Dan menangis hancur-hancur. Bawa mobil sendiri di jalan entah mau kemana. Jadi di dalam perjalanan saya bilang hentikan sebentar mobilmu. Saya doakan kamu dulu. Besok kita akan bicara. Tapi tadi kami janjian, besok saya layani mereka. Ini sebenarnya masalah ekspresi emosi.
perempuan ketika tinggalkan rumah pergi, dia sudah sebenarnya ada hal-hal yang dia sudah bereskan. Tetapi ketika pulang kan anak-anak sudah bermain ini itu hambur sana sini. Dia pulang lihat rumah berantakan, tidak bisa terima. Ya ampun, ada bapaknya baru tidak arahkan anak-anak. Tidak atur mereka, kasih tahu ini mainan ini taruh di tempatnya. Kenapa dibiarkan ini? Apakah saya yang bekerja keluar tiap hari ini yang harus ajari anak-anak? Bisa lihat. Jadi ini salah satu saja. Banyak hal memancing kita. Kita pikir ini sudah tidak apa-apa. Tapi bagi pasangan kita itu apa-apa. Dampak perbuatan atau perkataan pasangan bisa mengundang. Ya tinggi hendaknya emosi, kita perlu memiliki kepekaan yang tinggi. Tidak usah nada pasangan kita naik, lebih tinggi misalnya. Bicara pelan, dengan pengertian kita sudah, oh ya maksudnya begini. Oke sudah saya bikin ini ya, saya ini. Itu sudah beres. Cukup berat. Tentang emosi yang ini, emosi dapat menghidupkan relasi pernikahan. Namun emosi juga dapat menghancurkannya. Jadi Anda berdua bisa mengekspresikan emosi dalam pernikahan, memperkuat hubungan kalian. Kita bercanda, sambil tertawa terkekeh habis-habisan itu, wah memperkuat pernikahan kita, bukan cuma meningkatkan imun tubuh. Anda berdua sehat segar. Tapi emosi, ekspresi emosi yang negatif tadi, kalau dia lebih dominan, wah itu bisa menghancurkan dan imun tubuh juga habis-habisan tersita oleh itu. Kita kaitkan dengan imun tubuh karena COVID, jadi kita sudah tahu ya. Kalau Anda berdua ribut, jangan terlalu tinggi. Nanti imun tubuh turun terlalu rendah. Perhatikan ya. Lalu dua macam emosi yang ada, tadi saya sudah sempat singgung, kemarahan dan kemesraan. Kalau Anda memang dalam keadaan emosi begitu, bisa baku marah, ribut, dan hancur hubungan kita. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi baik, mesra, peluk, cium, belai, rangkul, bercumbu, dan sebagainya, itu sudah ke arah sana, itu yang positif, yang baik. Hal yang berikut dari 8 bidang ini adalah keuangan. Ada orang yang diberi label pelit dan ada yang dicap hambur. Jadi kalau pasanganmu ngajak terus shopping, ke mall kah, kemana begitu, mungkin Anda harus tahan-tahan dia. Janganlah. Saya tidak bilang kamu boros atau sembarang, tidak berhikmat, saya tidak bilang gitu, tapi kita tahan-tahan diri sudah ya. Ini perlu sekali. Ada laki-laki yang perhitungan sekali. Jadi kalaupun memberi kepada istri, dia ngatur. Berapa dia kasih? Ini, kok harus atur cukup untuk sebulan? Ya ampun, segini saja untuk sebulan. Mana kita bisa hidup? Dan seterusnya. Tapi ada juga perempuan yang ini. Ayo kita pergi Pak, kita begini Pak, kita ini. Anda berdua harus saling menjaga. Kalau lihat pasangan berlebih-lebihan, Anda harus ingatkan. Ya sebenarnya bukan cuma pada waktu kita sudah menikah, dari sekarang ini sebelum masuk pernikahan itu, Anda lihat pasanganmu lebih cenderung memboroskan uangnya untuk belanja online ini itu atau apa itu yang menyukakan mata sebenarnya keinginan kita. Wah ini banyak keinginan bukan kebutuhan. Ini bisa terbawa masuk. Mungkin sementara kita belum menikah, kita tidak ributkan. Tapi kita perlu bicarakan dari sekarang. Jangan ribut nanti. Tolong tahan-tahan Kak. Kita atur-atur lah. Ini mau nikah saja ini, kita nanti perlu ini itu. Setelah nikah kita perlu ini. Belum lagi Tuhan kasih anak.
Dalam tahun pertama, wow, perlu susu, perlu pakaian, perlu ini persiapan untuk masuk sekolah. Wow, banyak itu. Jangan kita hambur dari sekarang atur-atur ya, tabung dan terus. Istilah-istilah yang dipakai di sini dengan huruf kapital ini, pelit, hambur, hemat, boros, itu tidak pas untuk kita, anak-anak Tuhan. Kita mau bijaksana, ya, menggunakan uang dengan hikmat dari Tuhan, mengatur pendapatan kita dengan bijak. Ada pendapatan kita dapat pertama-tama 1/10. Perpuluhan itu Tuhan punya. Pisahkan. 90%-nya silakan atur. Hidup kita sebulan ini seperti apa? Ini untuk kompor gas, ini untuk bayar listrik, ini untuk air, ini untuk bayar kos-kosan, ini untuk beli bensin, ini untuk alat-alat kesehatan, kebersihan diri. Wow, ini sisa untuk tabungan pendidikan anak. Ini biaya tak terduga, kemungkinan muncul seperti apa. Dengan hikmat kita mengatur. Aduh, uang kami tidak sebanyak gitulah Pak Pendeta. Bagaimana kita mengatur-atur sampai seperti itu? Harus diatur. Ini untuk ini untuk ini. Hitung semua. Kami berdua saja untuk hidup sebulan ini apakah 6 juta cukup? Kalau 6 juta cukup, uang 6 juta ini kami dapat dari mana? Ini untuk biaya hidup sebulan. Bagaimana cara kami mendapatkan? Itu kalian perlu bicarakan. Jadi lalu 6 juta ini cukup ini jadi untuk keluar untuk ini, untuk ini. Anda berdua harus bikin perhitungan dari sekarang. Kalau kita menikah, kita tinggalnya di sini. Biaya tempat tinggal berapa? Biaya untuk makan minum, biaya untuk ini. Itu harus lakukan perhitungan sekarang sebelum masuk. Pada waktu masuk kita paling tidak sudah punya perencanaan. Pada waktu kita mau menjalankannya setelah menikah, ternyata begini, ada perubahan, ada inflasi sekian persen dan seterusnya. Perhitungan bisa dilakukan kembali, paling tidak kita punya rencana, ada gambaran. Itu harus. Nanti ada topik keuangan tersendiri kita akan belajar. Ya, kalau ada pakar keuangan ya saya akan undang untuk jadi pembicara. Supaya saudara bisa dengar dari dia. Semoga bisa atur waktunya. Seperti apa kita dapat mengatur keuangan kita di rumah, di keluarga, dalam pernikahan Kristen. Itu bagus. Pengusaha tapi mereka biasa atur keuangan bagus. Ya, semoga bisa. Kalau tidak ya nanti saya sendiri jelaskan tentang keuangan. Sebelum yang terakhir atau apa ya, belum terakhir. Relasi sosial. Ada yang lebih menikmati kebersamaan dengan orang lain. Dan ada yang lebih suka menikmati kesendirian. Kalau Anda berdua sudah menikah, nanti ada yang ngajak, ayo kita pergi ke bapak mama sana. Itu nanti dia, ayo sudah ini malam minggu begini kita pergi ke teman kita sana. Ada yang suka begitu, bawaan. Tapi bisa saja pasanganmu bukan orang begitu. Ya Anda pikirkan bagaimana cara bisa merayu untuk bisa bersama. Ada orang lebih menikmati kesendirian. Saya orangnya begitu, tapi istri saya cukup bagus dalam hubungan kesana kemari. Membuat hubungan apa-apa ya diatur baik. Saya bukan orang yang terlalu bagus relasi sosial saya. Dari kecil itu sudah suka menyendiri. Ini saya bisa berkomunikasi dengan saudara sekalian, dengan jemaat, bisa melayani karena ya jadi pendeta saya, jadi percaya melayani jemaat. Kita diajari bagaimana berhubungan, bagaimana membangun komunikasi. Tapi sebenarnya aslinya saya lebih senang dengan diri saya sendiri, dengan dua teman dari SD
sampai kami jadi pendeta semua. Satu sudah meninggal bulan lalu. Jadi, tinggal kami berdua, umur kami sama-sama 57 tahun. Tapi saya menikmati dengan dia berjam-jam itu bisa habis. Dari kecil, dari SD sampai kami semua jadi pendeta. Itu keadaan. Tapi dengan banyak orang tidak terlalu suka. Dan kami semua dipercaya memegang jemaah. Ini mungkin karena panggilan, karena sekolah, karena keadaan memungkinkan. Jadi kami akhirnya bergaul dengan jemaat. Itu saya pribadi. Cuma istri saya bersosial bagus, komunikasi ke sana, berbicara ke sana, membuka-buka jalan itu banyak. Sehingga saya bisa bertahan bertahun-tahun dalam pelayanan di gereja ini. Karena ada istri di belakang saya ini. Dia menopang pelayanan saya luar biasa. Ada yang merasa lebih susah bila harus menemani orang, dan ada yang malah bertambah semangat bersama dengan orang lain. Oke, itu tentang relasi sosial. Ada yang senang berkunjung ke rumah orang tua, dan ada yang merasa risih bertemu dengan orang tua, apalagi mertua. Makanya orang bilang Adam, Hawa lebih baguslah, lebih bahagia karena tidak punya mertua. Tapi saya pikir itu tidak betul. Ketika kita menikah, orang tua kita masih dikasih kesempatan hidup. Orang tuamu ataupun mertua, Anda punya tanggung jawab. Membangun hubungan yang baik, sampai tanganmu menguburkan mereka. Bangun komunikasi baik kalau kalian jauh. Sering-sering telepon dan bicara. Apapun yang mereka pernah perlakukan kepada kita, sikap mereka seperti apa, mengabaikan kita, kurang memperhatikan, kurang mendidik baik, tidak soal. Tuhan memakai mereka untuk melahirkan kita ke dalam dunia. Kau harus hormati orang tuamu, kasihi mereka. Kau harus hormati orang tua pasanganmu, kasihi mereka. Kalau keadaan tempat tidak memungkinkan untuk kita kunjungi mereka, kita bertelepon bisa. Sekarang semua peralatan ini memungkinkan kita untuk lakukan itu. Dan lebih bagus kita mempunyai relasi dengan orang tua dan mertua atau calon mertua sekarang ini daripada sudah menikah baru kita mau atur-atur. Oke, sebelum yang terakhir kita coba lihat tentang seks. Ini saya sudah bahas minggu yang lalu atau 2 minggu. Untuk pendidikan seks anak, pada waktu saya bicara tentang pendidikan anak, kita akan bahas pendidikan seks anak. Saya tidak bahas malam ini. Dan mari kita perhatikan tentang seks, ini juga dapat membawa perbedaan bahkan konflik. Setiap orang memerlukan dan menikmati seks. Masalahnya, berapa sering seseorang memerlukan seks dan bagaimana ia dapat memperoleh kenikmatan seksual. Tidak selalu sama. Oke, agak detail sudah bicara minggu lalu. Di dalam pernikahan, acap kali seks menjadi duri dalam daging. Menusuk, ya, dikatakan itu menusuk namun tidak terlihat. Tidak mendapat kepuasan atau merasa terpaksa melakukan hubungan seksual, sudah tentu menyakitkan hati. Akibatnya, kita menghindar dari seks atau bahkan dari percakapan tentang seks. Masalahnya banyak. Jadi masalah tidak mendapat kepuasan atau merasa terpaksa. Hal-hal begitu itu dapat juga menjadi konflik, terjadi konflik dalam kita. Bicarakan baik-baik juga pelajaran yang lalu kita belajar, ingat. Kita masuk kepada yang terakhir, setelah itu kita akan tutup. Tuhan telah mensyaratkan ini Tuhan, agar kita menikah dengan pasangan yang seiman. Namun ada di antara kita yang memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan ini. Jadi ada yang memang
menikah itu tidak dengan orang seiman. Melihat di pasal 2 bilang itu hanya yang bersatu itu hanya dagingnya. Mereka tidak bersatu rohnya. Kecuali sama-sama umat pilihan Allah, orang percaya kepada Tuhan. Kalau konteks kita sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Pasangan yang seiman. Kita bersatu itu bukan cuma daging, tapi bersatu juga roh. Banyak orang melakukan kesalahan ini, berpikir tidak apa-apa saya menikah, tidak seiman, nanti juga dia kemudian akan saya bawa datang kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan, namun ada di antara kita yang memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan ini. Kita sebenarnya ketika menikah dengan pasangan tidak seiman, kita melawan Tuhan, firman Tuhan. Atau walaupun kita menikah dengan sesama orang percaya, namun kita tidak memiliki tingkat kematangan rohani yang sama. Ada yang senang membaca firman, berdoa, beribadah. Ada yang tidak punya kebiasaan itu. Di rumah tidak pernah bapak mamanya menceritakan kisah-kisah Alkitab. Pada waktu mau tidur, bapak mamanya tidak membacakan cerita Alkitab. Tidak mendoakan anak-anaknya lalu suruh tidur. Tidak mengajak anak-anaknya menyanyi puji-pujian. Tidak punya kebiasaan itu. Tapi ada yang datang dari latar belakang kebiasaan yang seperti itu. Bapak mamanya, saya dari latar belakang keluarga seperti itu. Setiap malam kami harus menyanyi, berdoa, tidur. Bareng itu cerita Alkitab. Orang tua cerita. Atau ada om, tante, mereka harus ceritakan baru kami pergi tidur. Itu sesuatu yang terbiasa dalam keluarga. Kalau Anda datang dari latar belakang keluarga seperti itu, syukur. Itu harus dipertahankan. Bicarakan dengan pasanganmu. Kami di keluarga biasa ibadah. Kami membaca Alkitab, Bapak atau Mama menceritakan isi Alkitab. Kami berdoa, Bapak Mama mendoakan kami. Kami mendoakan Bapak Mama. Kami mendoakan keluarga lain. Ada yang sudah terbiasa melakukan itu setiap hari. Baca firman. Dan kalau anak masih kecil, kita cerita-cerita Alkitab pendek saja. Sesuaikan dengan umurnya, dengan tingkat pemahaman pengertiannya. Ajari dia menyanyi lagu-lagu rohani, jangan dangdut. Mereka akan terbiasa dengan suasana rohani. Dari latar belakang keluarga kita yang begitu, dia akan menikah dengan orang yang tidak seiman misalnya. Atau orang yang seiman tapi sama-sama Kristen maksudnya. Seiman ini belum tentu sama-sama punya relasi dengan Tuhan, belum tentu. Dia cuma masuk gereja saja, KTP saja Kristen. Belum tentu punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita tanya hari ini, kau meninggal dunia, kau yakin pasti masuk surga? Belum tentu dia yakin. Atau kalaupun dia jawab dia yakin, belum tentu alasannya benar untuk masuk surga. Kedewasaan rohani, pasanganmu dengan Anda menentukan. Kalau kita datang dari latar belakang keluarga yang sama-sama, tidak pernah orang tua kita mengajar kita firman, berdoa, beribadah secara teratur tiap hari. Atau seminggu berapa kali di rumah. Biasakan itu. Pacu dirimu masing-masing. Ingatkan pasanganmu kalau dia malas untuk ibadah. Malas untuk bangun pergi ke gereja. Malas untuk membaca Alkitab atau berdoa di rumah. Kenapa tata ibadah itu saya kirim ke grup kita ini? Saudara harus belajar untuk membangun rumah tanggamu di atas dasar firman Tuhan. Dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah terlatih sementara masih pacaran atau persiapan menikah, ikut tata ibadah yang saya kirim. Sudah terbiasa jalan, masuk rumah tangga, Anda berdua menjalankan setiap hari. Anak-anakmu lahir, mereka akan ikut jejak orang tua. Mengikut Tuhan tidak sulit, percaya Tuhan tidak perlu
ditanya-tanya. Hidup mereka ada di jalan Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kalau Anda seorang yang terbiasa dari keluarga hidup dalam suasana rohani, menikah dengan yang tidak rohani atau tidak dewasa rohaninya, ajak dia, bukan yang tidak dewasa rohaninya ini mengajakmu untuk mundur, jadi kanak-kanak atau jauh dari Tuhan. Anda jauh dari Tuhan, Anda akan mengalami masalah lebih berat. Saya pernah bikin gambar tentang segitiga relasi pernikahan. Suami istri dan Tuhan. Di atas, sudut atas itu ada Tuhan, sudut kiri kanan bawah ini ada suami istri. Suami dekat dengan Tuhan, istri jauh dari Tuhan, hubungan suami istri jauh. Demikian juga istri dekat dengan Tuhan, suami jauh dari Tuhan, hubungan suami istri jauh. Suami dekat dengan Tuhan, istri dekat dengan Tuhan, suami istri dekat. Anda berdua jangan mau saling menjauhkan diri dari Tuhan. Kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dengan Tuhan akan membuat kita satu sama lain akan jauh. Walaupun kita serumah, tapi hubungan Anda bisa retak, bisa hancur, berantakan. Pernikahan kita bisa rusak. Oke, yang terakhir, kata-kata terakhir dalam bagian rohani ini. Walaupun kita menikah dengan sesama orang percaya, namun kita tidak memiliki tingkat kematangan rohani yang sama. Ini bisa bermasalah, saya sudah jelaskan. Langkah untuk penyatuan ya, langkah untuk penyatuan itu pertama, pelajari dan maksimalkan cara kita mengekspresikan keintiman. Dalam 8 bidang yang kita bicara tadi, saudara tetap, walaupun lihat ya ini berbeda kami dalam hal ini, dalam ini. Saudara bisa belajar untuk mengenal, mengerti itu. Oh, kalau yang ini saya bisa ekspresikan dengan cara seperti ini. Saya bisa mendekatinya begini. Saya bisa memperlakukan dia begini. Saya bisa menanggapi seperti ini. Saya bisa berbicara begini. Itu kita perlu pelajari dan maksimalkan. Kalau tidak, 8 bidang yang kita lihat di wilayah ini bisa jadi sumber konflik yang tetap akan membuat kita seumur hidup. Yang terakhir, kedua, bertanya kepada diri sendiri, apakah yang harus saya lakukan untuk dapat hidup bersama pasangan saya? Ini tanyakan pada dirimu sendiri. Jangan tanya, apa yang kamu mau lakukan untuk dapat hidup bersama saya? Tidak. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat hidup bersama pasangan saya? Artinya kita tidak menuntut pasangan kita untuk mengerti kita, tapi kita yang mau berusaha untuk mengerti dia, menyesuaikan hidup kita dengan apa yang dia mau. Demikian sebaliknya, pasangan kita juga belajar untuk mengerti kita, mau menyesuaikan diri hidup dengan keadaan kita. Ini usaha, dan itu seumur hidup. Dengan begitu kita terus bertumbuh, melampaui setiap perbedaan yang ada ini. Kita belajar saling mengerti, menerima, mendorong, menguatkan, dan Tuhan pasti berkati pernikahan kita sampai mau menceraikan.